Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bersama-sama boleh kembali diberi kesempatan untuk menikmati segala berkat Tuhan. Sekalipun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan kasih kemurahan Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan, selalu meyakini Allah selalu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sudah percaya semuanya itu, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, mari kita mempersiapkan hati kita saat ini datang di dalam Tuhan. Dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Selamat pagi ku ucapkan kepadamu Bapa, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku Bapa. Haleluya Yesus, ku perlu hadirat-Mu Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Terima kasih, haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi
bersorak-sorak demi nama-Mu Tuhan. Kami berseru-seru kepadamu Tuhan. Kami nanti-nantikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Jiwa kami yang haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkan setiap kami. Janji perlindungan bagi setiap kami. Janji-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi tercurah kasih-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu. Allah bekerja. Penuhi Kau sumber kekuatan, sumber perlindungan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau Tuhan, menaruh harap padamu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kau sumber pengharapan setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau memberi kelegaan bagi kami Tuhan. Kau memberi penghiburan bagi kami. Kami menaruh harap padamu Yesus. Kami percaya padamu Yesus. Syukur Tuhan. Syukur untuk kemurahan-Mu. Syukur untuk hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yang kami tahu, kami tak pernah sendiri. Yang kami tahu, Allah selalu bersama dengan kami. Yang kami tahu, Allah bekerja atas setiap kami. Yang kami tahu, janjinya menghidupkan setiap kami. Yang kami tahu, Allah luar biasa. Mujizat masih terjadi, bekerja atas setiap kami. Haleluya. Sebab itu kami bersorak, kami agungkan Engkau. Haleluya. Ciptanya mengangkat pujian, hanya Dialah, hanya Dia Tuhan, hanya Dia. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita tengadangkan tangan kita di hadapan Yesus. Bapa, Engkau Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Tuntun kami terus Tuhan dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya
mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami bersyukur. Kami rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Pribadi Tuhan kami rasakan mengalir dalam hidup kami. Mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekali kami berada di rumah, kami boleh menikmati ibadah secara pribadi bersama Tuhan. Terlebih kebenaran-Mu yang akan menuntun kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Bapa, sekalipun orang-orang mengatakan keadaan sulit, tapi bersama dengan Tuhan kami melewati semuanya. Dan asalkan bersama Yesus, kami cakap menanggung segala perkara sesuatu di dalam Tuhan. Allah bekerja, Allah memberkati, kami menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom yang ada di rumah semuanya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari katakan Tuhan Yesus baik satu dengan yang lain. Saya percaya kita dipelihara Tuhan dengan penuh sukacita dalam Yesus. Haleluya. Tiada terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Katakan bersama. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Akan berpadamu besar anugerah-Mu. Katakan satu dengan yang lain. Takkan pernah ku berhenti untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyatakan bersama. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Hei, jauh tinggi mengatas kasih Tuhan. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari bersama-sama menari bagi Tuhan. Hatiku bersyukur, ya, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kita umat ajaib bagi Tuhan. Haleluya. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sekali lagi bersama katakan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan kasih setia Tuhan besar. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Sukacita katakan satu dengan yang lain. Kasih setia Tuhan besar selamanya bagi setiap hidup kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi jalan dan menuntun setiap perjalanan kehidupan kita.
Pejamkan hatimu saat ini. Buka hatimu. Bersama-sama kita pujikan. Kami mau nyatakan Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Lebih lagi dengan kesungguhan hati bersama pujikan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Nyatakan bersama dalam Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, tapi kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Oh haleluya, selama ada Yesus di dalam kehidupan kita, haleluya, cukuplah kasih setiamu dalam hidup kami. Bersama pujikan lebih sungguh lagi. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan bersama. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Waktu dan mimbar sasang kepada hamba yang terkasih, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Handa. Namun kau segalanya
Sungguh Bapa di surga, ku mau hanya selalu untuk menyenangkan hatimu Bapa. Bukan secara kehidupan jasmani Bapa, tetapi kehidupan rohani yang menyenangkan hatimu, yang keluar dari kehidupan kami. Itulah yang menyenangkan hatimu Bapa. Dan kiranya semua ada pada kehidupan kami sebagai anak-anak-mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah memberkati penyembahan kami, pengagungan kami, sanjungan kami. Itulah dupa yang harum ya Bapa, yang kami persembahkan kepada Engkau. Dan Engkau disenangkan melalui penyembahan kami, pengagungan kami, sanjungan kami. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang senantiasa selalu menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari Bapa, walaupun di tengah-tengah keadaan yang seperti ini Bapa, kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami dapat tetap menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Berkaryalah atas hamba Bapa, hamba siap untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini ya sungguh waktu itu ya sangat tidak terasa. Tahu-tahu kita sudah masuk di minggu yang terakhir di bulan yang pertama, Januari 2021. Tetapi saya percaya penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita ada saat ini. Walaupun ya kita masih ibadah online. Tapi saya percaya ketika kita hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di dekat kita. Sehingga kita bisa peka untuk mendengarkan suaranya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jikalau tema kita di bulan ini adalah persiapan, ya tentang persiapan. Dan sungguh ketika saya merenungkan, mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita ya bahwa jangan sampai persiapan kita itu terhalang. Karena apa? Karena cara pandang yang salah. Sebab cara pandang yang salah itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bisa mempengaruhi cara pandang kita. Bahkan bisa mempengaruhi kehidupan sikap hidup kita. Dan cara pandang yang salah, kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Tujuan kita bukan di bumi ini. Tujuan kita adalah langit baru dan bumi yang baru. Bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Surga yang mulia. Yesus rela mati bagi kita. Menebus segala dosa-dosa kita agar kita layak bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Tapi kalau cara pandang hidup kita itu salah dan memunculkan sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak mungkin kita akan mendapatkan janji Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maka daripada itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya saya akan memberikan tema yaitu cara pandang kita mempengaruhi hidup kita, bahkan menentukan hidup kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi betapa pentingnya ya. Semua, ya kalau saya merenungkan semua cita-cita, semua rencana, semua angan-angan untuk hidup yang lebih baik. Kalau cara pandang kita salah, tidak mungkin semua cita-cita, rencana kita itu bisa terjadi dalam hidup kita. Maka daripada itu betapa pentingnya
ya cara pandang hidup kita. Bukan saja cara pandang hidup ya untuk yang secara jasmani, terlebih untuk kerohanian kita, untuk pengiringan kita kepada Tuhan. Itu sangat penting, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, di sebuah bank, ya, pimpinan bank ini mendapatkan keluhan, ya, keluhan dari nasabah-nasabah yang mengatakan, ya, sekarang ini petugas-petugas yang ada di depan ini kok beda ya, kok tidak lagi ramah, ya, kok tidak lagi cara melayaninya kurang menyenangkan, bahkan ya mukanya seperti ditekuk katanya. Nasabah-nasabah ini banyak yang protes kepada pimpinan bank. Setelah itu ya manajer bank, pemimpin bank ini dia memanggil, ya, memanggil petugas-petugas tersebut, ya, yang dikatakan tidak ramah dan sebagainya tadi dikumpulkan, diberi pelatihan, memanggil ya seorang pelatih yang bagaimana caranya untuk melayani supaya nasabah ini tertarik. Banyak lagi nasabah yang datang. Ini usaha dari manajer bank tersebut, pimpinan bank tersebut. Dan sungguh ya pelatihan itu yang bernama Service with Smile, ya. Dilatih untuk tersenyum, bagaimana bisa tersenyum, bagaimana bisa ramah untuk melayani nasabah. Dan sungguh dalam waktu 2 minggu ya manajer bank ini melihat terus bagaimana pelayanan mereka. Dalam waktu 2 minggu mereka berubah. Mereka manis-manis semua. Mereka melayani nasabah itu dengan ramahnya. Tapi ya ternyata hanya 2 minggu. Minggu yang ketiga sudah mulai lagi. Petugas-petugas yang di depan itu mulai tidak ramah lagi. Bahkan lebih daripada yang dahulu. Karena apa? Karena rupanya persoalannya ini terletak pada hanya pelatihan. Mereka hanya mau dilatih untuk sesuatu yang dia kerjakan. Maka cepat capek. Ya, kalau capek mulai bersungut-sungut. Semuanya dilakukan hanya sementara. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mereka tidak mau mengubah apa? Pola pikir mereka, cara pandang mereka, paradigma mereka tidak diubah. Itu yang menjadi persoalannya. Jadi untuk bagaimana cara pandang yang benar, itu harus ada paradigma. Cara pola pikir yang dirubah di dalam kehidupan kita. Kalau tidak dirubah percuma. Hanya bertahan sementara, hanya semu. Ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya. Karena di sini saya mencatat, cara pandang itu adalah cara untuk melihat sesuatu dan mengartikan hal tersebut sesuai dengan pikiran. Ya. Kalau pikirannya tidak senang, maka saya yakin sikapnya pasti ya berbeda. Tidak ramah dan sebagainya tadi. Yang disampaikan oleh nasabah dengan keluhan-keluhan tadi. Jadi paradigma, yaitu cara pandang. Ya seseorang terhadap dirinya, lingkungannya itu sungguh sangat mempengaruhi. Dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak. Ya, itu sangat mempengaruhi. Dan cara pandang orang itu berbeda-beda. Satu dengan yang lain. Berbeda-beda. Tapi bahayanya kalau cara pandang itu salah. Ini akan mengakibatkan hal yang sangat fatal. Ya kalau kita melihat kisah 12 pengintai yang diutus Musa. Ya mereka hampir masuk tanah Kanaan.
Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat ya keadaan di sana bagaimana. Ya, saya berpikir Musa berpikir, saya merenungkan sendiri ya, Musa berpikir ya nanti coba apa yang Allah katakan bahwa di sana Kanaan itu begitu indah, semuanya penuh madu dan susu ya. Dibuktikan dahulu oleh ke-12 pengintai yang diutus Musa. Tapi kita lihat ternyata cara pandang mereka berbeda-beda. Yang 10 orang ini memiliki cara pandang yang negatif. Cara pandang yang salah. Padahal yang menyuruh itu siapa? Musa. Musa diutus Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, bangsa Israel ini. Mereka sudah merasakan tuntunan Allah melalui Musa. Dari Mesir sampai saat itu hampir masuk tanah Kanaan. Mereka sudah merasakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi sayang pada hampir akhir tiba ya mereka memiliki cara pandang yang salah. Cara pandang yang negatif sehingga mereka semua itu tidak bisa masuk tanah Kanaan. Ya betapa fatalnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian kalau kita memiliki cara pandang yang salah dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat Kaleb dan Yosua ya, mereka mempunyai cara pandang yang benar, cara pandang yang positif. Karena mereka tahu Allah yang menyuruh. Pasti Allah itu membentengi. Pasti Allah itu menyertai. Pasti berhasil. Mereka mempunyai iman yang terarah kepada Tuhan. Mereka memiliki jiwa yang berbeda dengan ke-10 pengintai. Maka hanya Kaleb dan Yosua yang berhasil masuk tanah Kanaan. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian saat ini. Bagaimana cara pandang hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Semua orang di dunia ini saat ini mengalami hal yang sama. Menghadapi kesulitan yang sama. Apa? Masa pandemi COVID-19 yang sangat menyesakkan jiwa. Bagaimana kita tidak sedih orang yang kita cintai tiba-tiba meninggal. Orang yang tadinya kehidupan ekonominya mapan baik tiba-tiba merosot. Tadi saya melihat satu tayangan televisi ya, para pengusaha warteg ya ditanya keadaan pandemi seperti ini bagaimana jualan mereka, dagangan mereka. Hampir semua mengatakan, wah sekarang ini merosot sekali pasarannya 70% dari waktu-waktu yang lalu. Bahkan hampir 60% warteg-warteg ini tutup. Banyak melalui masa pandemi ini. Banyak kesulitan, banyak masalah hidup yang terjadi. Semua mengalami. Kita tidak beda walaupun kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga mengalami hal yang sama. Kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Saya sendiri merasakan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kakak saya yang tertua, Bapak Pendeta Kaleb Buntoro, pada tanggal 5 November, dipanggil pulang oleh Tuhan secara mendadak. Adik saya, Lydia itu baru mengatakan kepada saya telepon, kalau kakak saya sakit, ya dibawa ke rumah sakit, 5:30 dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghantar jenazahnya. Hati ini sangat tertekan, sangat sedih.
Kita merasakan semua banyak, walaupun kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Tidak berbeda, kita sama merasakan seperti mereka. Tetapi yang berbeda mari. Cara pandang kita menghadapi semuanya ini akan menentukan sikap hidup kita, sikap kekristenan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka daripada itu, mari, biarlah ya kita mengingat, jangan sampai persiapan kita terhalang dengan hal-hal yang saya katakan tadi, ya, kesulitan, masalah dalam kehidupan ini itu menghalangi kita untuk kita memiliki cara pandang yang benar di dalam Tuhan. Karena itu menentukan hidup kita kelak. Ya, ketika cara pandang kita salah kepada Tuhan, ya, maka hidup kita akan berantakan. Kita akan jauh dari Tuhan. Kita akan bisa meninggalkan Tuhan. Dan itu Tuhan tidak inginkan. Tetapi pada pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah kita belajar bagaimana cara pandang yang benar dalam kehidupan ini dari sudut cara pandang Allah di dalam kehidupan kita. Di sini saya mencatat hanya 2 hal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yaitu yang pertama, supaya kita punya tujuan hidup yang berpusat kepada Tuhan. Tujuan hidup yang berpusat kepada Tuhan. Tidak berpusat pada diri sendiri. Kita harus tahu kita ada ini karena apa? Karena Tuhan. Coba ya kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan membuat segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Manusia. Kita ini. Manusia termasuk segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia. Manusia itu berharga di pemandangan Allah. Tetapi orang fasik ya dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, kalau kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, tapi kita hidup seperti orang fasik, maka sekaya apapun, sepandai apapun, sesehat apapun, hari malapetaka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah kita menyadari, kita sadar bahwa kita itu harus hidup berpusat kepada Tuhan. Karena kita ada karena Tuhan. Ya. Nah, di sini Paulus menyadari, kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Rasul Paulus menyadari bahwa manusia, ya, segala sesuatu ya yang ada di surga dan di bumi ini yang menciptakan siapa? Yaitu Allah. Baik yang kelihatan, baik yang tidak, ya. Baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, ini menunjukkan makhluk hidup, ya, manusia, ya kita ini. Jadi mari kita menyadari
bahwa kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita renungkan. Jadi tujuan hidup kita itu sesungguhnya harus berpusat kepada Tuhan. Sebab ya kita ini ciptaan Tuhan yang spesial, yang berharga. Ya, jadi manusia harus punya tujuan hidup, yaitu hidup ya di dalam berpusat kepada Tuhan. Tapi coba kita renungkan, benarkah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini? Benarkah hidup kita sudah berpusat kepada Tuhan? Atau tetap masih berpusat pada diri sendiri? Kalau kita renungkan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya, manusia lahir ya, dari bayi bertumbuh menjadi anak-anak, dewasa, menikah, ya, punya anak, ya, jadi orang tua, menikahkan anak, hidup di masa tua, terus sebentar kalau sudah masa tua biasanya umumnya lalu meninggalkan dunia ini. Mari kalau kita tidak koreksi ya kehidupan yang umum ini, kita bisa hidup tidak berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada diri sendiri terus menerus. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, supaya kita memiliki cara pandang yang benar sebagai orang-orang yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Mari kita hidup berpusat kepada Tuhan. Saya yakin ya, terus jangan berpikir berpusat kepada Tuhan terus setiap hari, setiap waktu dari pagi sampai tidur. Terus berpusat kepada Tuhan sampai tidak bekerja dan sebagainya. Tidak, maksud saya bukan begitu. Kita tetap bisa bekerja, bisa mencari nafkah. Tetapi kita bisa atur waktu-waktu itu. Untuk apa? Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang saya maksud. Tetap hidup berfokus dengan Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, hidup yang berpusat kepada Tuhan ya, harus disertai dengan apa? Perubahan karakter terlebih dahulu. Tanpa perubahan karakter tidak mungkin. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, seperti petugas bank tadi. Hanya mendengar ya cara untuk tersenyum dan sebagainya. Hanya pelatihan yang dia dapatkan dan dia lakukan tidak dengan segenap hati. Cara pandang mereka salah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikian juga kalau cara pandang kita salah, kita tidak mungkin bisa hidup berpusat kepada Tuhan. Maka pola pikir kita, paradigma kita harus kita ubah terlebih dahulu. Seperti di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya. Jadi kita jangan ya, menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita masih hidup dalam dunia ini. Tapi kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia ini. Ya, dunia ini menggambarkan apa? Kejahatan. Menghalalkan segala cara. Hidup yang tidak baik yang terus dilakukan. Itu cara dunia. Pesta pora. Tidak menghargai waktu. Ya. Dan banyak hal kalau cara dunia ini. Di dalam Galatia 5 ya, ayat 19 sampai 21. Ya, hidup daging itu hidup cara dunia.
kita walaupun hidup di dalam dunia, kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan tersebut. Seperti ikan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ikan itu hidup di air asin, ya, di air yang asin, tapi dia tidak terpengaruh dengan asin tersebut, kecuali dia diambil, ya, mati terus dikeringkan, diberi garam, ya, terus jadi apa? Yang namanya ikan asin itu baru asin. Tapi kalau hidup, ya walaupun ikan itu hidup di air asin, dia tidak asin. Ya boleh dicoba, dia tetap tawar. Demikian juga hidup kita. Walaupun kita hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ini adalah larangan. Kata janganlah itu larangan. Ya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh paradigmamu, berubahlah cara pandangmu. Itu yang dimaksudkan. Supaya apa? Ketika kita berpikir secara positif akan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan memperbaharui pola pikir kita. Kita bisa membedakan. Karena kehendak Allah dengan kehendak dunia itu bertolak belakang. Tidak bisa ketemu. Ya. Maka firman Tuhan mengatakan, ya, kamu tidak bisa hidup di dua tuan. Pasti kamu mengasihi yang satu, membenci yang lain. Tidak bisa. Ya. Kita harus memilih apa yang menjadi kehendak Allah. Sebab kita ada karena Allah, karena Tuhan, dan hidup kita untuk Tuhan. Dan biarlah, ya, ketika kita miliki cara pandang yang benar, paradigma yang benar, kita akan tahu apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk kita memiliki cara pandang yang benar, ya, selain perubahan pola pikir paradigma. Ketika kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, berkenan kepada Tuhan, maka kita akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kita tahu kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat? Sehingga kita tahu isi hati Tuhan, tidak mungkin. Maka daripada itu kita harus memiliki juga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Seperti ranting tidak bisa hidup sendiri tanpa menempel pada pokok anggur. Itu hidup kita. Maka daripada itu mari pada pagi hari ini kita buka paradigma kita. Kita ubah pola pikir kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memang hidup di dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah saat ini. Tetapi kita harus memiliki cara pandang yang benar. Yaitu hidup yang berpusat kepada Tuhan. Dan yang kedua, yaitu hidup yang berkualitas. Kita lihat di dalam Filipi, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sampai di sini. Ini ungkapan hati daripada Paulus. Tetapi jika aku hidup di dalam dunia ini, itu berarti aku harus bekerja. Harus memberi buah. Buah-buah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Pada masa lalu Paulus hidupnya tidak mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dia menurut cara pandang sendiri. Walaupun dia seorang ahli Taurat. Mengerti kebenaran, tapi dia tidak pernah melakukannya. Karena menurut cara pandang sendiri,
bukan cara pandang Tuhan. Menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen, dan dia sangat senang. Itu dulu. Tapi setelah mendapatkan panggilan Tuhan, dia benar-benar meresapi hidupnya. Dia ubah pola pikirnya, cara pandangnya. Dengan cara pandang yang berpusat kepada Tuhan. Maka dia bisa berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam kehidupan kita. Mari, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari sudahkah kita mengeluarkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Ya, di sini buah-buah tidak asal buah. Tapi Tuhan minta buah yang indah, buah yang manis, buah yang baik. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tidak asal buah. Buah yang manis, buah yang indah, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari coba kita lihat di dalam Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-17 sampai 20. Matius 7 ayat 17 sampai 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di sini buah yang baik adalah hidup yang berkualitas. Jadi tidak mungkin ya di sini dikatakan pohon yang baik pasti buahnya itu baik, manis, enak dimakan, enak dinikmati. Tapi kalau pohon itu sudah tidak enak, ya. Tidak ya mati enggak, hidup enggak, kalau mengeluarkan daun ya daunnya dipandang enggak enak, itu pasti buahnya juga enggak enak, enggak manis pasti. Demikian juga hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau hidup kita semau kita sendiri, apa yang kita keluarkan dalam sikap hidup kita yang tidak baik terus, pasti hidup kekristenan kita itu juga tidak baik. Tuhan tidak senang dengan itu. Dan kita lihat tadi dikatakan, ya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang. Ngeri. Jadi buah yang baik artinya apa? Hidup yang berkualitas. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini, sudahkah kita mengeluarkan buah-buah kehidupan kita yang berkualitas di dalam Tuhan? Apakah kita asal hidup kita hanya sebagai orang Kristen saja? Tidak memiliki cara pandang yang benar? Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan hanya ingin hidup yang berkualitas. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang diingini Tuhan. Maka daripada itu biarlah hidup kita, cara pandang kita benar di dalam Tuhan. Dan ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, kita pasti akan memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Ya, maka daripada itu, ya, mari kita renungkan
kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh betapa sangat pentingnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh memiliki cara pandang dan pikiran yang benar di dalam Tuhan. Di sini saya mencatat satu himbauan ya, bahwa cara pandang dan pikiran manusia hanya akan membuat kita semakin jauh dari rencana dan alurnya Tuhan. Dan iblis tahu hal itu. Tetapi ingat, tujuan kita bukan mendapatkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Tetapi apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Sebab kita ada oleh Dia. Ya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala kemuliaan. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Aku ini ada karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan. Hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Biarlah ini menjadi cara pandang kita untuk kita hidup di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan. Hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu, Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. aku ini ada karena Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan. Hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Tuhan.
hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena Bimbing kami di setiap langkah hidup kami. kasih setiamu, Betapa besar yang kasih tidak setiamu ya Tuhan. berkesudahan. Tetes air Haleluya Tuhan, mataku, haleluya. sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu ya Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Mu. Sangat ku cinta Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. tangan setiamu ya Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji-Mu ya Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji-Mu Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuliakan Engkau. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu,
Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat serta syukur Bapa kami naikkan kepada Bapa pada pagi hari ini. Sungguh Bapa, kami sangat bersyukur buat kasih setiamu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami Bapa. Engkau selalu menuntun hidup kami melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami tahu Bapa, kami masih hidup di dalam dunia ini Bapa. Dan agar kami jangan memiliki cara hidup, cara pandang dunia ini Bapa. Tetapi biarlah kami memiliki hidup dengan cara pandang yang daripada Engkau. Sebab kami ada dari Engkau dan oleh Engkau Bapa. Dan segala kemuliaan hanyalah bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau mengarahkan hidup kami agar kami memiliki hubungan yang dekat erat dengan Engkau. Dengan cara pandang yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, sehingga kami dapat memiliki hidup yang berkualitas di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa. Supaya kami tidak hanya mendengar saja dan berlalu begitu saja. Tetapi kami mau mendengar, menyimpan dalam hati kami. Menghidupi firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dengan cara pandang yang benar di dalam Engkau. Sehingga kami boleh menikmati janji-janji-Mu yang luar biasa. Yaitu langit baru dan bumi yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami selalu melalui kehidupan kami memiliki cara pandang yang benar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Bapa hamba berdoa buat setiap kami Bapa yang beribadah di rumah masing-masing. Bapa, melalui ibadah online ini, kami percaya Engkau tetap hadir di rumah tangga kami masing-masing. Ketika kami mau hanya berfokus kepada Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sehingga kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan memberkati mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan memberkati mereka. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Jikalau ada yang sedang menghadapi masalah, tantangan dalam hidup ini Tuhan, mereka tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Bapa, hamba percaya Engkau pasti menolong mereka sehingga nama-Mu dipermuliakan. Buat anak-anak-Mu yang masih sekolah Bapa, berkati studi mereka masing-masing. Walaupun mereka masih harus belajar di rumah, tetapi ketika mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh, maka keberhasilan Engkau berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Bapa. Jikalau pada saat ini Bapa, kami semua melalui kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, kami sedang berjuang untuk terlaksana dengan baik Bapa, untuk vaksinasi virus corona ini Bapa, supaya semua berjalan dengan lancar, baik, tak kurang suatu apapun, sehingga tidak ada hambatan untuk semua menerima vaksinasi ini Bapa. Inilah Tuhan, cara Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, agar kami taat dan setia. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Bapak Presiden beserta dengan seluruh jajarannya Bapa, mereka yang berjuang sungguh-sungguh baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi dan dalam politik Tuhan, Engkau memberkati semuanya sehingga Indonesia aman hanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat para medis yang masih tetap berjuang. Tuhan, mereka meninggalkan keluarga mereka, mereka menolong orang-orang yang sakit sehingga Tuhan memberi kekuatan, kemampuan buat mereka sehingga banyak yang tersembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jikalau sebentar ya Bapa, ibadah online ini akan selesai, kami akan mengerjakan pekerjaan kami sehari-hari di dalam kehidupan ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan sudah memberikan cara yang luar biasa agar kami memiliki cara pandang yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Biarlah saudara tinggal di rumah masing-masing, mengerjakan pekerjaan saudara masing-masing, dan Tuhan memberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata amin. Berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saudara-saudara sekalian, ada satu pengumuman. Kalau besok minggu pertama di bulan Februari, kita akan perjamuan kudus di minggu yang pertama ini. Dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk menyiapkan masing-masing di rumah masing-masing roti dan anggur. Misalnya kalau tidak bisa anggur, juga bisa sirup atau teh. Yang penting Bapak Ibu dan saudara sekalian menghormati bahwa itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Persiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita semua. Amin.